Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatal linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila shiratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal saleh kita. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, yang mana tanggal 12 Rabiul Awal menurut jumhur ulama ahli sejarah disepakati adalah hari di mana dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kehadiran beliau adalah merupakan rahmat bagi alam semesta. Lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membawa misi sebagai Rasul Allah yang pamungkas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan Nabi Allah yang terakhir, dan kita ini adalah umat beliau. Mudah-mudahan kita termasuk diakui menjadi umat beliau sampai kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka sesuai dengan terbatasnya waktu, perkenankan khotib pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini mengajak kita semua untuk merenungkan kembali betapa Rasulullah SAW ini adalah sosok Nabi yang sangat mencintai kita umatnya. Bahkan dalam satu riwayat dikisahkan ketika itu beliau mengalami satu kerinduan yang sangat mendalam. Kemudian sahabat bertanya, "Siapa yang engkau rindukan, wahai Rasulullah?" "Aku merindukan saudara-saudaraku." Kemudian para sahabat mengatakan, "Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Bal antum ashabi." Bukan, engkau bukan saudara-saudaraku, tapi engkau adalah sahabat-sahabatku. Kalau engkau mencintai aku tidak heran, karena hari-hari engkau berkumpul dengan aku. Kita saling mengasihi. Tapi yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku. Siapa itu? Alladzina lam yaroni wa amanabi. Mereka itu adalah orang yang datang sesudah aku. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah berdialog dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Itulah umatku yang aku rindukan.
Betapa Nabi ini cinta kepada kita dunia akhirat. Bahkan ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif dengan membawa secercah harapan, ketika di Mekah beliau sudah diboikot, di Mekah beliau sudah tersakiti, baik secara fisik maupun secara batiniah. Beliau dihina, beliau dikucilkan, maka beliau dengan secercah harapan pergilah beliau ke Taif, satu kota kecil di luar Mekah, yang kemudian beliau berharap mudah-mudahan di sana beliau diterima oleh masyarakat Taif. Tetapi apa yang terjadi? Sejarah mencatat, masih sampai di pintu gerbang Taif, Rasulullah SAW sudah menerima satu perlakuan yang tidak manusiawi. Beliau dilempari batu, beliau dilempari kotoran unta, masih dalam keadaan lelah setelah melakukan perjalanan antara Mekah dan Taif. Kemudian beliau dihinakan, sampai akhirnya kemudian beliau terduduk di bawah sebuah pohon. Di ketika itulah kemudian malaikat Jibril datang, "Ya Rasulullah, angkat tanganmu ya Rasulullah. Mohonkan kepada Allah Ta'ala supaya memerintahkan malaikat penjaga gunung itu untuk menimpakan gunung Uhud kepada masyarakat Taif yang telah berbuat zalim kepadamu ya Rasulullah." Tapi apa jawab Nabi yang mulia ini? "Ya Jibril, innallaha lam yab'asani ta'anan wala la'anan." Jibril, aku ini diutus oleh Allah Ta'ala bukan untuk membawa laknat dan membawa kecelakaan bagi orang lain. Walakin ba'asani Allahu da'iyan wa rahmatan. Tetapi aku diutus oleh Allah Ta'ala ini adalah sebagai penyeru dan membawa rahmat bagi semesta alam. Luar biasa sekali. Padahal andai kata ketika itu kemudian Nabi mengangkat tangannya, beliau berdoa hancur masyarakat Taif. Justru beliau berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada masyarakat Taif itu. Bagaimanapun mereka itu adalah umatku ya Allah. Mereka itu kaumku ya Allah. Dan mereka memperlakukan aku seperti ini karena mereka tidak mengerti. Seperti itu kasih sayang Nabi kita. Bahkan sampai di akhirat pun Nabi itu akan mengawal kita nanti. Dalam satu hadis beliau bersabda, "Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun." Sesungguhnya setiap nabi dan rasul itu diberikan oleh Allah Ta'ala satu doa yang pamungkas. Fada'uhu biha. Dan milik para nabi, para rasul itu sudah dibaca ketika mereka di dunia. Nabi Nuh alaihissalam, doa pamungkasnya sudah dibaca. Sehingga kemudian turunlah banjir bandang yang menerjang dan menghabiskan semua orang-orang kafir. Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan satupun orang kafir di muka bumi. Nabi Ibrahim sudah dibaca ketika di dunia. Nabi Musa juga demikian. Tetapi kata Rasulullah, "Wa inni ihtaba'tu da'wati." Sedangkan aku tidak. Aku simpan doaku itu. Atau cara bahasa Jawanya, tak eman-eman doaku itu. Jangan sampai saya baca di dunia itu. Aku simpan doaku itu. Wa inni ihtaba'tu da'wati. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Supaya nanti akan aku baca di saat-saat yang kritis, di mana ketika itu umatku membutuhkan bantuanku di mahsyar, saat yang sangat menegangkan itu, aku akan bermohon kepada Allah Ta'ala dengan doa pamungkasku itu. Sehingga dalam riwayat, Nabilah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi mengatakan, "Wa huwa yanalu insyaallah man mata wa lam yusyrik billahi syai'a." Dan umatku semua akan mendapatkan syafaat itu kecuali asalkan mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Maka ketika itulah Rasul kita yang mulia ini, setelah nanti manusia itu berbondong-bondong mereka mencari Nabi Adam, minta pertolongan. Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan. Ketika kemudian sampai pada Nabi kita bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Ketika itulah beliau berdoa. Sampai kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Wahai Rasulku, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu. Wasal tu'tah wasfa' tasyafa'. Dan sekarang kamu minta apa akan aku beri. Dan sekarang aku beri hak untuk memberikan syafaat kepada umat. Maka kemudian Nabi memanggil-manggil kita, ummati, ummati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umat beliau. Karena nanti umat Rasulullah itu akan ada tandanya.
Rasulullah mengatakan inna ummati, sesungguhnya umatku nanti ya'tuna yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalin, dengan wajah yang berseri-seri min asharil wudu, karena pengaruh dan bekas dari wudu yang ia lakukan. Min asharil wudu ay min asharis shalah. Artinya salah satu cara kita agar diakui umat Rasulullah SAW adalah menjaga sholat yang 5 waktu. Maka melalui momentum 12 Rabiul Awal ini, marilah kita tumbuh kembangkan kembali kecintaan kita kepada beliau. Marilah kita tumbuh kembangkan kembali semangat kita untuk senantiasa menghidup-hidupkan sunnah beliau. Karena itulah salah satu bukti cinta kita kepada beliau, menghidup-hidupkan sunnah beliau, sehingga kita berharap mudah-mudahan kelak kita di akhirat diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi renungan bagi kita semuanya dan menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurrabbik fir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man hadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa huwa